Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas C 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan benigna prostat hiperplasia atau BPH dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama ada Salamadena Syara dengan NIM 20052, Fasya Windia Fani Yuniar dengan NIM 20146, ada Alifia Harunisa dengan NIM 20148, dan Sanggita Azam Ramdhani dengan NIM 21149. Berikut adalah data isi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan BPH. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan latar belakang, konsep penyakit, asuhan keperawatan pada pasien pre-op BPH, kemudian dilanjutkan dengan asuhan keperawatan pada pasien post-op TURP, kemudian ada video-video pembelajaran, dan diakhiri oleh kesimpulan. Di benigna prostat hiperplasia. BPH adalah penyakit sistem urinaria terbesar setelah ISK atau infeksi saluran kencing di Indonesia. Prevalensi BPH sendiri meningkat seiring bertambahnya usia, di mana menurut Kamalasari et al. Pada tahun 2015 disebutkan bahwasanya ada persentase sekitar 20% terjadi pada pria usia 40 tahun, kemudian 70% terjadi pada pria usia 60 tahun, dan 90% terjadi pada pria lanjut usia 80 tahun. Menurut data yang dihimpun dari WHO pada 2013 menyatakan bahwasannya ada setidaknya 70 juta kasus BPH di dunia, di mana hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Adelia et al. Pada 2017 yang menyatakan bahwasannya ada sekitar 9,2 juta penderita BPH di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasannya BPH sendiri adalah penyakit yang terjadi banyak menyerang pada pria lanjut usia. Yang pertama berkaitan dengan sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan sendiri secara garis besar dibagi menjadi 4 organ utama, yakni terkait dengan ginjal atau biasa disebut dengan ren, ureter, kandung kemih atau fisika urinaria, dan uretra, di mana untuk fungsinya telah terpampang seperti yang di PPT. Kemudian secara fisiologisnya di sistem urinaria sendiri ada 3 proses utama, yakni ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kemudian memasuki pada zona anatomis pada prostat. Untuk prostat sendiri dibagi menjadi 3 zona anatomis utama, yakni ada zona perifer, zona sentral, dan zona transisional. Seperti yang terlihat pada gambar, disinilah zona perifer berada, di mana zona perifer ini membentuk 70% kelenjar prostat, dengan biasanya karsinoma atau sel kanker muncul di bagian perifer sini. Kemudian ada zona sentral, di mana zona sentral ini membentuk kurang lebihnya 25% dari kelenjar prostat. Kemudian dilanjutkan oleh zona transisional yang membentuk 5% dari kelenjar prostat, dan disinilah BPH atau benigna prostat hiperplasia terjadi. Kemudian kita akan memasuki definisi dari BPH. BPH sendiri menurut McKinley dan Biddle pada 2019 menyatakan bahwasannya BPH termasuk kelenjar prostat non kanker, di mana ada pernyataan pendukung dari ahlinya, yaitu pertumbuhan berlebihan adenomatosa non maligna dari kelenjar prostat yang biasa terlihat pada pria lansia menurut Goddard et al. 2016. Kemudian BPH sendiri didefinisikan oleh Montrosi dan Mercadante pada 2013 sebagai penyakit pembesaran prostat jinak. Sehingga dapat kita simpulkan untuk definisi dari BPH sendiri ialah pembesaran jinak kelenjar prostat karena hiperplasia sebagian atau seluruh komponen prostat yang menyebabkan obstruksi uretra pars prostatika yang umum terjadi pada pria lansia. Untuk etiologi dari BPH sendiri belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hipotesis atau teori yang menyatakan terkait dengan kejadian BPH atau penyakit BPH sendiri. Yakni yang pertama adanya peningkatan enzim 5-alfa reduktase, di mana enzim ini mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron. Kemudian di sini ada peningkatan estrogen dan penurunan testosteron, di mana ini berkaitan dengan perubahan hormonal pada pria lanjut usia. Kemudian yang ketiga ada reduksi kematian sel prostat yang mengakibatkan proliferasi berlebihan yang abnormal pada sel stroma dan sel epitel, di mana dia memicu terjadinya hiperplasi.
Kemudian yang keempat, hipotesis selanjutnya yaitu terkait dengan growth factor, di mana dia memicu terjadinya hiperplasi pada stroma dan sel epitel. Dan pada gambar inilah teman-teman bisa melihat terkait dengan peran growth factor terhadap keseimbangan kematian sel dan proliferasi dari sel. Kemudian yang kelima berkaitan dengan proses penuaan atau bertambahnya usia. Hipotesis ini diajukan oleh Purnomo pada tahun 2000. Kemudian berlanjut pada manifestasi klinis, gejala pada BPH sendiri biasa dikenal dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptoms, di mana terdapat dua gejala, yakni ada gejala obstruktif dan gejala iritasi. Untuk gejala obstruktifnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu adanya hesitansi perkemihan, intermitensi, adanya mengejan, terminal dribbling, weak stream, dan rasa belum atau tidak puas saat akhir BAK. Dan pada gejala iritasinya ada 3, yaitu adanya urgensi perkemihan, frekuensi perkemihan, dan dysuria atau kesulitan saat antriksi. Nah, berikut adalah berkaitan dengan patofisiologi dari BPH sendiri. Jadi seperti dijelaskan pada etiologi ada beberapa hipotesis yang mendasari terkait adanya terjadinya BPH. Jadi yang pertama di sini, seiring dengan bertambahnya usia maka terjadi perubahan keseimbangan pada estrogen dan testosteron, di mana estrogen meningkat dan testosteron menurun. Pada testosteron sendiri ini saat ia berikatan dengan enzim 5-alfa reduktase akan membentuk yang namanya DHT atau dihidrotestosteron, yang mana dihidrotestosteron ini akan memicu terkait dengan hiperplasia prostat sehingga menekan VU atau vesika urinari dan mempersempit uretra prostatika, di mana persempitan itu akan mengakibatkan obstruksi atau hambatan pada aliran urin. Terjadilah peningkatan tekanan intravesikal yang menyebabkan vesika urinaria itu kontraksi terus-menerus. Apabila terjadi kontraksi terus-menerus, maka akan mengakibatkan hipertrofi pada otot detrusor sehingga terjadilah resistensi urin atau sulit keluar urinnya. Nah, pada estrogen sendiri, karena estrogen mengalami peningkatan sehingga dari fungsi lain dari estrogen ini adalah akan memperpanjang hidup dari sel stroma dan sel epitel pada kelenjar prostat, sehingga stroma secara otomatis akan sekresi dari growth factor yang mengakibatkan adanya terjadinya proliferasi atau penambahan abnormal pada sel stroma dan epitel, di mana kita ketahui ini akan memicu hiperplasia juga. Nah, berikut adalah pathway terkait BPH. Di sini adalah etiologi, yaitu adanya peningkatan sel stem dan berkurangnya sel mati, kemudian ada peningkatan enzim reduktase dan reseptor androgen, ada proses menua, ada interaksi sel epitel dan stroma, yang mana dia akan merupakan akibat dari ketidakseimbangan hormon yang akan berdampak pada hiperplasi pada epitel dan stroma pada kelenjar prostat, dan inilah yang disebut dengan benigna prostat hiperplasia, di mana BPH sendiri akan mengakibatkan penyempitan lumen, terjadi obstruksi sehingga menghambat aliran urin, dan terjadilah hiperiritabilitas pada bladder atau kandung kemih, yang mana hiperiritabilitas itu akan meningkatkan kontraksi dari otot detrusor dan buli-buli, yang mana ada dua dampaknya, yaitu karena kontraksinya itu menjadi inadekuat karena mengalami hipertrofi, sehingga terjadilah masalah keperawatan yang terkait dengan retensi urin, di mana apabila retensi urin ini akan komplikasinya jika terjadi reflux urin akan terjadi hidroureter yang mengakibatkan hidronefrosis dan penurunan fungsi ginjal. Dampak lainnya adalah terjadinya spasme otot sphincter, sehingga terjadi nyeri suprapubik, dan masalah keperawatannya bisa diambil yaitu terkait dengan nyeri akut. Nah, dari kontraksi otot detrusor sendiri itu akan mengakibatkan hipertrofi detrusor dan trabekulasia atau penebalan, sehingga terbentuklah sekula dan divertikal buli-buli, yang mana akan menunjukkan gejala LUTS tadi, di mana gejalanya ada dua, dan pada gejala iritatif sendiri akan menyebabkan gangguan pola tidur. Sedangkan untuk baik keduanya, yaitu gejala obstruksi dan iritatif, akan menyebabkan gangguan keperawatan, masalah keperawatan yakni terkait dengan gangguan eliminasi urin. Kemudian BPH, utamanya pada post-op atau setelah tindakan operasi itu, di sini pada BPH yang post-op itu
merupakan tindakan invasif yang mana salah satu indikatornya adalah masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Dan tindakan invasif sendiri ini biasanya pada post-op BPH traumatok itu akan terpasang Foley catheter, di mana akan meningkatkan resiko infeksi yang mana dibarengi oleh ini luka insisi bekas post-op. Dan resiko infeksi ini bisa bermanifestasi apabila terjadi perdarahan dan perdarahannya tidak terkontrol akan mengakibatkan terjadinya resiko perdarahan. Nah, pada BPH yang pre-op, di sini ada dua masalah keperawatan, yaitu terkait dengan saat pasien kurang terpapar informasi, maka muncul ansietas atau kecemasan dan bisa jadi terkait adanya defisit pengetahuan. Ya, berikut adalah prognosis dan komplikasi dari BPH sendiri. Diperlukan adanya check-up rutin dan screening berkala, mengevaluasi terkait resiko adanya kanker prostat. Ini menurut Biguelio et al. 2014. Kemudian tindakan operasi pada BPH ini masih berpotensi memungkinkan untuk timbul lagi BPH-nya dalam jangka 8-10 tahun. Ya, kemudian obstruksi kronik di sini akan mengakibatkan destruksi traktus urinarius sehingga ada mengejan saat miksi dan peningkatan intraabdomen. Sehingga komplikasinya yaitu ada hernia dan hemoroid. Ini menurut Samsul Hidayat dan De Jong pada 2005. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini yang pertama dilakukan adalah melakukan pemeriksaan anamnesa. Di sini kita dapat melakukan instrumen ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keparahan gejala pada prostat yang disebut dengan International Prostate Symptom Score atau IPSS. Nah, klasifikasinya di dalam IPSS itu ada tiga, ada gejala ringan dengan skor 0 sampai 7, kemudian gejala sedang dengan skor 8 sampai 19, kemudian ada gejala berat dengan skor 20 sampai 35. Di pemeriksaan awal ini kita dimulai dari anamnesa untuk mendapatkan riwayat penyakit yang diderita. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini kita melakukan colok dubur atau digital rectum examination. Di colok dubur ini memeriksa terkait ukuran, bentuk, konsistensi, kualitas, dan nodul prostat untuk menegakkan diagnosa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Di sini dilakukan urinalisa, cek darah lengkap, kadar serum PSA atau prostate specific agent, dan selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan mengenai pemeriksaan radiologi. Di pemeriksaan radiologi ini dapat dilakukan pemeriksaan USG, sitoskopi, dan foto polos abdomen. Oke, untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan. Di dalam penata laksanaan ini menurut Raharjo 1996 menyatakan bahwa tata laksana pada pasien BPH itu ada 4 grade. Untuk grade yang pertama itu belum memerlukan tindakan operatif, namun dilakukan pengobatan konservatif. Selanjutnya untuk grade yang kedua itu sudah ada indikasi untuk melakukan operasi TURP. Untuk grade yang ketiga itu dapat dilakukan open prostatectomy. Selanjutnya untuk grade yang keempat itu dilakukan retensi total, dipasang kateter, dilakukan prosedur TURP atau open prostatectomy. Nah, TURP itu adalah suatu operasi pengangkatan jaringan prostat melewati uretra menggunakan resektroskop yang dilengkapi dengan alat pemotongan dan counter yang disambungkan dengan arus listrik. Dengan trauma bekas restektomi ini menstimulasi pada lokasi pembedahan sehingga mengaktifkan suatu rangsangan saraf ke otak sebagai konsekuensi munculnya sensasi nyeri. Seperti yang tadi digambar, ini adalah contoh salah satu penata laksanaan mengenai TURP. Berikut adalah video mengenai penata laksanaan TURP. Selamat menyimak.
This animation is brought to you by the Smart Image Base, a subscription website where you can download thousands of medical images and videos to use in lectures, courses, presentations, professional training, and more. For more information, click on the link in the description. Transurethral resection of the prostate, or TURP, is a surgical procedure during which part of the prostate gland is removed. The prostate is a walnut-sized gland in men that is located at the base of the bladder where it wraps around the urethra. A TURP is often performed for a condition called benign prostatic hyperplasia. In this non-cancerous condition, the prostate enlarges to the point of causing difficulty with urination. A TURP may also be performed in patients with prostate cancer to relieve bladder obstruction. When you arrive at the hospital for your surgery, an intravenous line will be started. You may be given antibiotics to decrease your chance of infection. A TURP may be performed under general or spinal anesthesia. If you're given general anesthesia, you will be unconscious and a breathing tube will be inserted into your throat to help you breathe for the duration of the operation. If you receive spinal anesthesia, you will remain conscious and the lower half of your body will be numb during the operation. You'll be given sedation to help you relax. An uncomplicated TURP usually takes about an hour to perform. Your surgeon will begin by slipping a small lighted instrument called a cystoscope through the opening of your penis. After instilling sterile solution through the cystoscope for better visibility, your surgeon will carefully examine the inside of your urethra, prostate, and bladder. He or she will then pass a resectoscope, which essentially consists of a small wire loop carrying an electric current, through the cystoscope and use it to shave off layers of prostate tissue. These bits will be washed into the bladder and out through a special port in the cystoscope. When an optimal amount of prostate tissue has been excised, your surgeon will remove the cystoscope and place a catheter into your bladder to keep it draining for up to 2 days after the surgery. Following the procedure, you will be taken to the recovery area for monitoring and given pain medication as needed. You may continue to receive antibiotics through your intravenous line, and a sterile solution may be flushed intermittently through the catheter tube to wash out accumulated blood and clots. Most patients are released from the hospital within 2 days of the procedure. Berikut adalah kasus pertama terkait dengan asuhan keperawatan pasien pre-op BPH. Tuan M, usia 77 tahun, masuk rumah sakit pada tanggal 25 Juli 2017. Klien mengeluhkan nyeri jika berkemih dan sering buang air kecil pada malam hari. Skala nyeri yang dirasakan adalah 7-8, dengan klien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit lain dengan penyakit yang sama dan pernah dilakukan tindakan operasi pembedahan karena penyakit BPH pada tahun 2015. Pada pemeriksaan TTV-nya didapatkan TD 130/80, suhu 36,2, pernafasan 20 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Berikut adalah identitas dari klien. Dan berikut adalah riwayat kesehatan, dibagi menjadi riwayat penyakit sekarang, penyakit yang pernah dialami, dan riwayat penyakit keluarga. Di mana pada riwayat penyakit sekarang, karena klien mengatakan nyeri saat berkemih, kita kaji dari PQRST-nya, di mana untuk provokatifnya nyeri saat berkemih dengan kualitasnya ya ini seperti ditusuk-tusuk, dengan regionalnya di bagian buli-buli, dan skalanya setiap malam yaitu 8, dan timing atau waktunya nyeri dirasakan 5 bulan yang lalu. Terkait dengan riwayat kesehatan terdahulu, pada pasien penyakit yang pernah dialami adalah BPH, dan riwayat penyakit keluarganya, klien menyatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Kemudian kita memfokuskan terkait dengan data subjektif dan objektifnya seperti berikut.
Dan kita dapat menganalisis data, didapatkan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, kita fokuskan pada DS-nya, yaitu klien menyatakan nyeri, klien mengatakan sering kecil tengah malam, kemudian klien mengatakan ketika buang air kecil terasa panas, dan klien mengatakan nyeri pada daerah pinggang. Dan DO-nya yang mendukung terkait data objektifnya, yaitu klien tampak meringis kesakitan, ekspresi wajah meringis dengan TTV sebagai berikut. Sehingga etiologinya adalah pada penyempitan lumen ureter prostatika akan mengakibatkan adanya obstruksi atau hambatan sehingga terjadi hiperiritabilitas bladder yang mengakibatkan terjadinya kontraksi atau destrusor dan kontraksi inadekuat sehingga terjadinya retensi urin. Dan di sini masalah yang kami angkat adalah retensi urin dengan diagnosanya adalah retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra dan ditandai dengan disuria. Kemudian untuk intervensi keperawatannya, dengan tujuan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut, yaitu eliminasi urin membaik dan tingkat nyeri menurun. Dengan intervensinya yang terdiri dari observasi, terapeutik, dan edukasi. Yang pertama ada observasi terkait dengan periksa kondisi pasien, dan terapeutiknya yang pertama siapkan peralatan, bahan dan ruang tindakan, kemudian siapkan pasien dengan rincian, bebaskan pakaian bawah dan posisikan supin untuk laki-laki, kemudian pasang sarung tangan, bersihkan daerah perineal atau preposium dengan cairan NaCl atau Aquades, kemudian lakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik, kemudian kita lakukan sambungkan kateter urin dengan urin bag, isi balon kateter dengan NaCl 0,9 sesuai anjuran. Kemudian kita monitor terkait jumlah, warna, dan berat jenis urin. Kemudian monitor intake dan output cairan. Pada intervensi yang merupakan edukasinya, kita perlu untuk jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Jangan lupa untuk membubuhkan paraf. Kemudian untuk intervensi yang kedua, yaitu adanya pemantauan cairan, di mana untuk observasinya, kita perlu untuk monitor terkait frekuensi kekuatan nadi, kemudian frekuensi napas, tekanan darah, jumlah, warna, dan berat jenis urin. Untuk terapeutiknya, kita dokumentasikan terkait hasil pemantauan, dan untuk edukasinya, informasikan hasil pemantauan, namun ini jika perlu, jika diperlukan. Nah, berikut adalah implementasi keperawatannya. Kalau implementasi keperawatan didasarkan pada tindakan dan respon klien. Berikut adalah lanjutan dari implementasi keperawatannya. Kemudian memasuki terkait dengan evaluasi keperawatan pada tanggal 27 Juli 2017 dengan diagnosa retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan ureter ditandai dengan disuria, dapatkan evaluasi berdasarkan SOAP. Subjektifnya yaitu klien menyatakan masih merasa nyeri dengan skala 5, pasien mencatat jumlah urin setiap akan dibuang. Kemudian tekanan darahnya 120/80 dengan nadi 80, suhunya 36 Celcius, pernapasan 20 kali dengan jumlah urinnya 800 cc. Asesmennya atau masalah belum teratasi dengan skor sebagai berikut. Planningnya adalah lanjutkan intervensi. Kemudian pada kasus kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kasus yang kedua, di sini ada asuhan keperawatan pada pasien post-operasi. Untuk narasi kasusnya, Tuan S umur 58 tahun masuk rumah sakit pada tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 2 WITA dan dirawat di ruang bedah kelas 3 dengan diagnosa medis BPH, yakni benigna prostat hiperplasia. Ya, mungkin untuk narasi kasusnya lengkapnya bisa dibaca di layar. Kemudian untuk pengkajian, ya, jadi di sini ini klien dia Tuan S umurnya 88 tahun, laki-laki, kemudian pekerjaannya petani, kemudian di sini ada identitas penanggung jawabnya Nyonya F 22 tahun, untuk pekerjaannya tidak terkaji dan juga berasal dari Kabupaten Buton yang sama. Nah, kemudian untuk riwayat kesehatan di sini ada diagnosa medis ya,
sama yang seperti sudah disebutkan tadi, yaitu benigna prostata hiperplasia. Dengan keluhan utama, klien mengatakan nyeri pada luka operasi. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan rasa pusing sering terbangun karena rasa nyeri. Ini untuk PQRST-nya. Kemudian untuk riwayat kesehatan terdahulu, untuk penyakit yang pernah dialami, klien mengatakan masuk ke rumah sakit karena penyakitnya yang sudah dideritanya kurang lebih 6 tahun semakin parah, dan klien juga mengatakan sering merasa sakit pada saat buang air kecil. Nah, di sini ada data fokus, jadi ada data subjektif, kemudian ada data objektif. Pada data subjektif di sini klien mengatakan nyeri pada luka operasi, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk dan hilang timbul, kemudian mengatakan skala nyeri yang dirasakan 7 dari 0 sampai 10. Kemudian objektifnya keadaan umumnya lemah, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/90, nadinya 90 kali per menit, kemudian tuh suhunya 37,5 derajat Celcius. Di sini respiratory rate-nya 20 kali per menit. Tampak luka operasi pada perut bagian bawah ukuran 5 cm, tampak tiram daring, kemudian pasien tampak meringis, terpasang kateter urin, dan tampak kemerahan pada urin bag. Nah, untuk analisis datanya di sini, jadi masalah yang kami angkat yang pertama adalah nyeri akut berdasarkan etiologi, di mana tindakan pembedahan post operasi dia mengakibatkan luka insisi bedah, kemudian terputusnya kontinuitas jaringan dan yang menyebabkan nyeri akut seperti itu. Jadi diagnosanya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen penyedera fisik, ditandai dengan klien mengeluh nyeri, tampak meringis, dan tampak luka operasi pada perut bagian bawah berukuran 5 cm. Nah, kemudian ada diagnosa risiko di sini. Jadi kami mengambil risiko perdarahan ya, di mana etiologinya berdasarkan prosedur pembedahan seperti itu. Jadi diagnosanya risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Nah, untuk diagnosanya di sini tadi nyeri akut dan risiko perdarahan. Kemudian bisa dilanjut intervensi. Jadi di sini intervensinya untuk diagnosa yang pertama, luarannya adalah yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, kemudian meringis juga menurun. Di sini intervensinya ada manajemen nyeri, di mana kita juga melakukan observasi terapeutik di sini. Jadi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, sampai monitor efek samping penggunaan analgesik. Kemudian pada terapeutik di sini berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian juga kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Nah, kemudian pada edukasi kita dapat menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri ya, sampai mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dan pada kolaborasi bisa berkolaborasi untuk memberikan analgetik seperti itu. Nah, untuk diagnosa yang kedua, di sini luaran yang diambil untuk menurunkan tingkat perdarahan dengan kriteria hasil, hematuria menurun, kemudian perdarahan pasca operasi juga menurun. Nah, pada intervensi dilakukan di sini pencegahan infeksi ya, dengan observasi, terapeutik, dan edukasi. Baik, selanjutnya untuk implementasi adalah semua intervensi yang sudah dilakukan oleh perawat diimplementasikan dengan terapeutik, observasi, dan juga edukasi. Berlaku untuk diagnosa 1 dan juga 2. Next, ke evaluasi. Dan evaluasi untuk diagnosa yang pertama adalah untuk S-nya, klien menyatakan nyerinya masih dengan skala 7, dengan O-nya itu tekanan darahnya 120/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37,2, dan RR-nya 20 kali per menit, dan juga klien tampak meringis. Untuk A-nya masalah belum teratasi. Next, untuk P-nya tetap lanjutkan intervensi dengan 6 tindakan keperawatan. Untuk diagnosa yang kedua, untuk S-nya klien tetap merasakan nyeri. Dan juga untuk O-nya, keadaan umum baik, kesadaran kompas mentis dengan tekanan darah 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7, dan juga RR-nya 18 kali per menit. Next, untuk A-nya, masalah teratasi, dan juga P-nya tetap lanjutkan intervensi dengan 3 tindakan keperawatan. Next, untuk kesimpulannya, benigna prostat hiperplasia atau BPH ini adalah pembesaran kelenjar prostat non-kanker yang dapat menyebabkan penekanan pada uretra sehingga pasien akan mengalami masalah pada sistem perkemihan. Pasien dengan kasus BPH ini akan memiliki diagnosa nyeri akut dan juga resiko terhadap perdarahan dikarenakan
terkadang pasien dengan PPH ini memiliki komplikasi yang merujuk pada kanker prostat. Ini untuk video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.